telah berhasil atau lolos sebagai kolaborator program Praktisi Mengajar bersama dengan dosen-dosen kami di Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita masih sempat melaksanakan kegiatan ini di malam hari dengan mengingat waktu yang begitu padat bagi kita semua. Mungkin Bapak Ibu praktisi juga pekerjaannya sangat padat, sehingga baru bisa malam hari kita melaksanakan Zoom setelah adanya pengumuman kelulusan program Praktisi Mengajar. Dan tak pula kita panjatkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, pertemuan malam ini merupakan pertemuan awal kita. Nanti Bapak Ibu juga utamanya praktisi mungkin sudah tahu dan kenal masing-masing dosen partner sebagai kolaboratornya, dan mungkin sudah ada grup masing-masing mata kuliah atau RKK yang bersama dengan dosennya. Nah, namun malam ini kita akan melakukan rapat terkait dengan bagaimana nanti teknis pelaksanaan program Praktisi Mengajar angkatan 2 ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, utamanya bagi para praktisi yang berasal dari seluruh Indonesia mungkin bergabung bersama kita dari Sabang sampai Merauke ini, bahwa program Praktisi Mengajar ini oleh PM Pusat itu nanti akan dikoordinasikan langsung oleh universitas. Utamanya sekarang program Universitas Negeri Makassar yang telah atau berhasil meloloskan sebanyak 532 RKK. Berarti ada sekitar nanti 500-an lebih juga praktisi yang bergabung ya. Bapak Ibu, bahwa dengan bergabungnya Bapak Ibu sebagai praktisi program Praktisi Mengajar ini, maka Bapak Ibu juga telah menjadi bagian dari Universitas Negeri Makassar. Nah, makanya kami berharap nanti kita berjuang bersama melaksanakan program ini atau menyukseskan program ini, supaya nanti kita juga mendapat amanah dari pusat bahwa Universitas Negeri Makassar berhasil atau sukses menjalankan program praktisinya. Dan info yang kami dapat bahwa yang terbanyak sekarang kelas kolaboratornya itu kemarin adalah Universitas Negeri Makassar. Nah, makanya saya harap Bapak Ibu kita bekerjasama dengan baik untuk menjalankan program ini agar bisa terlaksana dengan lancar. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Batiar untuk memberikan arahan atau penyampaian terkait dengan bagaimana pelaksanaan nanti program Praktisi Mengajar ini di UNM. Silakan Pak Batiar. Baik, terima kasih banyak Pak Fudail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang sempat bergabung dan yang kami tentu apresiasi Bapak Ibu praktisi. Alhamdulillah dinyatakan berhasil lolos untuk bergabung bersama dengan kami dosen-dosen UNM untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan dalam program Praktisi Mengajar di kampus. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Fudail bahwa UNM berhasil meloloskan 532 RKK. Apa itu RKK? Rencana Kelas Kolaborasi. Oleh karena itu, besarnya RKK yang kami loloskan ini tidak lepas dari kerjasama Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum nanti kita akan memasuki kegiatan pembelajaran, dan mungkin ada yang sudah melaksanakannya. Tapi tentu saja kita harus ada juknis yang jelas seperti apa kegiatan kita di kelas, supaya kegiatan kita ini kemudian
benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PM2. Untuk tahun ini merupakan kegiatan praktisi mengajar angkatan kedua. Artinya tahun lalu sudah dilaksanakan. Tahun lalu UNM itu meloloskan 99 RKK. Artinya ada peningkatan sekian ratus % untuk tahun ini. Dari 99 menjadi 532. Dari 599 RKK yang kita ajukan. Saya kira ini sebuah prestasi dan tentu saja harus kita sikapi dengan serius agar RKK yang telah kita loloskan ini benar-benar bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tahu ya, mungkin kita semua sudah tahu bahwa di para praktisi kita ini itu luar biasa beragam latar belakangnya. Ada praktisi yang merupakan unsur dari PNS, ada juga praktisi non-PNS atau swasta. Dari PNS itu ada yang punya jabatan struktural, ada yang sampai kepala dinas, mungkin kita tidak perlu menunjukkan siapa. Ada yang juga jabatan-jabatan eselon di pemerintahan pusat, ada tentara, ada polisi, ada jaksa, itu yang di ini. Dan yang banyak adalah para praktisi yang berlatar fungsional, saya kira ya. Kemudian profesi-profesi keahlian lainnya, saya kira ini luar biasa yang akan nanti mewarnai mahasiswa kita, yang akan memberikan suasana, mungkin ini link and match, nanti akan benar-benar bertemu di kampus. Artinya apa yang nanti mahasiswa akan dapatkan, ini merupakan jawaban apa yang selama ini mereka dapatkan melalui perkuliahan akademik. Artinya, mahasiswa akan mempertemukan antara apa yang secara konsep teoritis itu dengan fakta atau berdasarkan informasi, berdasarkan pengalaman daripada praktisi yang benar-benar melaksanakannya di lapangan. Itu barangkali maksudnya ya, jadi mempertemukan itu. Oleh karena itu, program ini kemudian benar-benar kita diminta untuk menjalankannya dengan baik. Secara teknis dulu akan saya sampaikan, setiap praktisi yang mengajar di satu RKK ya, itu nanti akan dibebankan 12 jam. Saya ulangi, 12 jam. Jam yang kita maksud bukan jam akademik yang selama ini 50 menit, tapi kita menggunakan 60 menit. Artinya setiap praktisi nanti akan mengajar 12 jam apabila di kelas itu menggunakan satu praktisi. Tapi ketika kelas itu menggunakan 2 praktisi, maka masing-masing 6 jam. Satu praktisi 6 jam. Itu ya, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Dan pada umumnya praktisi kita ada yang sampai 3 kelas paralel. Kenapa? Karena memang kita dimungkinkan sampai 36 jam per praktisi. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, 36 jam per praktisi. Ya. Mungkin yang terbuka mic-nya bisa ditutup dulu barangkali, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi itu mungkin saya perlu sampaikan. Yang paralel 3 kelas, 3 RKK itu harus menjalankannya secara terpisah, tidak digabung. Ini mungkin perlu saya sampaikan, sehingga benar-benar nanti perlu berkoordinasi dengan baik dengan dosen yang diajak berkolaborasi. Gitu ya. Saya ulangi. Setiap kelas itu dilaksanakan secara terpisah dengan kelas paralel. Karena kami temukan ada praktisi mengajar pada 3 kelas yang sama mata kuliahnya, berbeda mahasiswanya. Oleh karena itu nanti praktisi yang bersangkutan akan melakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya dengan dosennya agar melaksanakannya secara terpisah. Untuk UNM, itu sekarang kita sudah berada di pertemuan yang ke-9. Minggu ke-9. Artinya baru saja minggu lalu kita telah menyelesaikan ujian tengah semester atau mid test. Artinya minggu ini itu sudah berjalan minggu ke-9. Minggu depan sudah masuk minggu ke-10. Dan nanti itu kita membutuhkan kalau misalnya 2 SKS berarti 6 kali pertemuan. Sehingga kalau kelas paralel, 3 kelas paralel, 1 praktisi, ini perlu diatur waktunya dengan dosennya, supaya benar-benar 3 kelas itu terhandle dengan baik.
Ya, itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Kemudian, kapan pelaksanaannya? Kita itu di UNM berakhir 30 Juni. Sementara di PM2 ini oleh tim pusat itu sampai 31 Juli. Kenapa kita 30 Juni? Karena para dosen harus menginput nilai. Ya, sebelum 30 Juni itu harus nilainya sudah diinput ke sistem, sehingga harus selesai. Oleh karena itu nanti, sekali lagi dosen nanti mungkin akan menghubungi Bapak Ibu untuk segera mengkonkretkan pelaksanaannya ini. Ya, saya bahasakan tadi malam ketika kita melakukan sosialisasi dengan para dosen. Ada yang pertanyakan itu, bagaimana kami ini Pak? Kami ini tinggal 6 kali pertemuan lagi, padahal kami membutuhkan sekian pertemuan misalnya. Kami sampaikan bahwa 1 kali pertemuan kita bisa desain 3 jam. Maksudnya begini, mungkin 2 SKS, tapi bisa saja praktisi itu dengan dosen sepakat dan mahasiswanya itu 3 jam, itu dihitung 3 jam, 1 kali pertemuan. Sehingga kemudian bagaimana caranya sampai mencukupkan 12 jam. Ya, apakah dilakukan secara maraton selama 3 hari berturut-turut atau ada yang weekend? Pengalaman tahun lalu ada teman yang memanfaatkan praktisi yang mobile internasional itu, mereka melakukannya secara online virtual. Itu juga weekend dia setiap Sabtu, Jumat Sabtu. Ada juga yang Sabtu Minggu, tergantung nanti kesepakatan dengan mahasiswa, dosen dan praktisi. Sehingga benar-benar 12 jam ini dimanfaatkan dengan baik. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Dan yang berikutnya, yang perlu juga Bapak Ibu, ini karena Bapak Ibu itu sudah menandatangani surat pernyataan perjanjian mutlak atau FSPJN yang ada di akun itu ya. Saya kira itu sudah menjadi pegangan kita bahwa Bapak Ibu ini sudah serius dan sudah menyatakan tekad untuk menjalankannya dengan baik. Oleh karena itu, pihak pengelola PM2 ini akan memberikan apresiasi, dan saya kira tadi saya sebut bahwa mungkin ada teman-teman yang mungkin memilih program ini berbayar ya atau tidak berbayar ya. Kami mungkin tidak menjadi soal, tapi program ini memang berbayar bagi praktisi dan tidak berbayar bagi dosen. Itu mungkin saya sampaikan, dan ini saya perlu sampaikan dan kita harus sampaikan dengan tegas bahwa Bapak Ibu akan diberikan benefit ya berupa honorarium itu 900.000 per jam. Saya ulangi, benefit 900.000 per jam. Ini sesuai informasi dari pusat dan itu juga sudah kami tanda tangani ya, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarkan 36 jam, saya kira ya gampang dihitung kan, 36 kali sekian. Dan berapa yang Bapak Ibu akan pengelola transfer ke Bapak Ibu itu setelah dipotong pajak. Nanti kan Bapak Ibu sudah mencantumkan banyak hal saya kira di akunnya itu, sehingga nanti bisa diketahui bahwa oh sekian potongan untuk honor ini terkait benefit ya, apresiasi yang pengelola akan berikan. Dan itu sekarang beda dulu, tahun lalu itu langsung pusat yang mentransfer ke Bapak Ibu. Kalau tahun ini langsung tim UNM, pengelola UNM ya. Jadi itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya benar-benar kita mengikuti ketentuan yang saya sebut tadi. Tidak boleh kurang dari 12 jam. Yang RKK itu 1 praktisinya, dan tidak boleh kurang dari 6 jam per praktisi bagi RKK yang 2 praktisinya. Ya, saya kira Bapak Ibu ini jelas sekali ya, supaya dipahami. Dan bagaimana bentuk pelaksanaannya nanti, tentu yang dari Aceh, bukan kami melarang ke Makassar, tapi bisa saja melaksanakannya nanti secara daring. Tentu menggunakan pertemuan virtual, apakah Zoom atau Google Meet nanti akan dikoordinasi, masing-masing berkoordinasi dengan dosen pengampu yang akan mendampingi Bapak Ibu. Saya kira itu. Kemudian yang lainnya yang perlu kami sampaikan juga, bahwa nanti Bapak Ibu akan membuat semacam logbook, laporan, sehingga kami minta supaya setiap praktisi ini membuat semacam grup lah, supaya komunikasi dengan dosen mitranya ini benar-benar terjalin dengan baik, sehingga kalau ada hal-hal yang terkait dengan logbook atau laporan itu benar-benar bisa dibuat dan kemudian diinput ke
nanti ada akun yang akan muncul nanti, sementara kita tunggu ini dalam 2-3 hari ini, karena baru kemarin pemberitahuannya. Dan seperti apa yang akan Bapak Ibu laporkan, ya itu nanti juga akan berikan secara detail laporannya, dan itu saya kira tidak menyulitkan. Oleh karena itulah kami sangat berkeyakinan bahwa Bapak Ibu akan bersama-sama dengan mahasiswa UNM, kami akan berbagi pengalaman tanda kutip ilmunya ya, karena menurut saya ya salah satu ilmu itu adalah pengalaman selain mungkin teori-teori yang kita peroleh di buku-buku itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang terkait dengan tadi pelaporannya. Kita masih tunggu seperti apa. Kalau tahun lalu itu praktisi bersama dosen hanya men-screenshot awal pertemuannya, tentu menampilkan jamnya, jam berapa mulai, dan kemudian di akhir men-screenshot lagi jam berapa berakhir, sehingga kelihatan bahwa pertemuan pada pertemuan 2 misalnya itu sudah berlangsung 2 jam. Misalnya kalau memang 2 jam atau 3 jam, atau bisa juga 1,5 jam, dan nanti rekapnya itu kelihatan sampai 12 jam. Itu intinya. Jadi ini sangat fleksibel Bapak Ibu ya, fleksibel sekali. Jangan saya mengatakan bahwa terutama ketua partai, saya kira ada ketua partai juga yang bergabung di praktisi ini, ada jadwal untuk sosialisasi misalnya, kami ada jadwal sosialisasi. Ya bisa saja kita carikan waktu yang pas, koordinasi dengan dosen dan mahasiswa, sehingga ketua partai tadi bisa masuk di kelas, apakah langsung secara luring atau bisa memanfaatkan teknologi secara daring. Saya kira itu Bapak Ibu ya, tentang waktu pelaksanaannya yang bisa kita atur sedemikian rupa, hingga 12 jam bagi satu praktisi dan 6 jam bagi 2 praktisi dalam satu RKK benar-benar bisa terlaksana sesuai waktunya. Karena itu penekanan di waktu. Jangan sampai kurang 1 menit dari 1 jam itu dianggap tidak cukup 1 jam. Misalnya hanya 59 menit. Nah itu dianggap tidak 1 jam. Oleh karena itulah ini perlu kita perhatikan mengenai ketentuan waktu yang harus kita penuhi. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Saya kira seperti itu ya. Jadi mungkin ini terkadang kita bertanya juga kenapa kalau kurang kita dipersoalkan, kalau lebih justru ya tidak dipersoalkan. Tapi ini menjadi kesepakatan kita malam ini bahwa Bapak Ibu kalau memang bisa pas 12 jam silakan, tapi saya kira itu sulit untuk kita penuhi. Jadi lebih baik kita kasih lebih-lebih lah. Apakah setengah jam boleh, apakah 15 menit boleh, saya kira seperti itu. Dan yang lainnya lagi, nanti ada SK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kami akan SK-kan, dan kemudian disertai dengan bagi yang punya jabatan tertentu yang menuntut izin dari atasan misalnya, kami ada surat tugas, ada juga surat permintaan izin nanti akan kami kirim Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kami ini misalnya guru, banyak kan guru juga ikut ya, karena guru itu nggak praktisi pendidikan ya, itu nanti akan kami kirim surat ke kepala sekolah untuk mungkin bahkan ke kepala dinasnya untuk memberitahukan bahwa ini ada kegiatan flagship kementerian yang menugaskan gurunya Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ini segera kami rilis dan ini sudah kami identifikasi, dan percayalah Bapak Ibu bahwa ya dalam 2-3 hari ini ya kita akan segera mendapatkan juknis. Dan bagi yang sudah menjalankan dengan dosennya, kan ada beberapa yang menginformasikan ke kami sudah jalan Pak kemarin ini. Saya bilang tidak ada masalah, yang pasti lakukan perekaman, itu lebih ini, rekam full ya, rekam full. Saya kira gampang sekali sekarang yang suka menjadi YouTuber itu kan merekam itu hal yang mudah, direkam saja. Seperti apa nanti yang kita laporkan, apakah hanya di bagian awal ya, cukup kita screenshot di bagian awal. Tapi kalau menuntut nanti misalnya ada 15 menit yang merupakan best practice, itu nanti saja kita bagaimana kita edit sedemikian rupa supaya memenuhi itu. Itu saya kira Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, karena terkait yang lainnya saya kira ada di pernyataan yang Bapak Ibu telah tanda tangani ketika mendaftar atau meregistrasi di akun program ini. Dan saya kira seperti itu, nanti sisanya mungkin kita diskusikan saja. Kalau ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu perlu diperjelas bisa. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Pudaim. Silakan Pak Pudaim. Baik Pak, makasih Pak Dr. Bahtiar. Bapak Ibu sekalian, para praktisi, mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, kita bisa sharing
pendapat di sini. Pertamanya nanti bagaimana pelaksanaan program potensi pengajar ini supaya berlancar lancar. Tadi juga terkait dengan pendanaan, nanti juga pendanaan itu untuk Bapak Ibu praktisi honorarium itu akan diberikan atau akan dibayarkan oleh Danson dari UNM ke para praktisinya. Jadi tidak lagi pakai pola yang dulu. Silakan mungkin yang pertama ini Bapak Ibu bisa perkenalkan diri dan asalnya di mana serta apa bidangnya. Pertama kami mengundang Ibu Fitriani Nur Alim. Silakan. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ini pertemuan yang tentunya mempertemukan untuk semua praktisi. Saya Fitriani dari RRI ya. Jadi saya ingin menyampaikan dulu nih. Yang lalu saya ikut juga sebagai praktisi. Nah, ada tadi Pak Bahtiar sampaikan Bapak Ibu bahwa dalam yang tidak berbicara mohon di-mute dulu supaya tidak mengganggu yang lainnya. Ya, dalam pelaporan ini tadi disampaikan bahwa dalam pelaporan itu menggunakan video ya. Karena tahun lalu itu kan hanya 2 cara. Kalau tidak dalam satu cara dengan 2 model, yaitu dengan tatap muka, dengan foto mulai dari foto awal proses pengajar dengan foto akhir pertemuan. Terus juga kalau dalam bentuk online itu juga difoto saat pertemuan online-nya sesuai dengan memperlihatkan tanggal dan jam mulai dan waktu berakhir. Yang periode lalu itu tidak ada informasi yang menyatakan bahwa ada video pelaksanaan proses pembelajaran. Tapi biasanya kita dalam proses itu juga punya dokumentasi, begitu hanya sekedar menjadi dokumentasi. Ini yang kita ingin tahu dan memperjelas apakah pertanggungjawabannya sama dengan tahun yang lalu, periode yang lalu. Terus yang kedua, tadi disampaikan memang periode yang lalu itu kan honorariumnya memang langsung dari kementerian ya, langsung ke pihak praktisi. Dan setahu saya itu tidak ada potongan pajak, tapi baru kali ini ya ada potongan pajak dan juga disampaikan bahwa per jamnya itu bernilai 900.000, berbeda ya dengan periode kemarin. Nah itu pun belum dipotong pajak ya, ini supaya kita luruskan dulu apakah itu 900 sudah dipotong pajak ataukah belum dipotong pajak. Itu hal yang kedua. Terus ini tadi disampaikan bahwa ini rata ya 12 jam untuk semua mata kuliah. Nah, kalau misalnya ada praktisi dalam satu mata kuliah itu 2, berarti dia hanya punya tanggung jawab 6 jam. Nah, ini mungkin perlu kami mendapatkan petunjuk lebih jauh kalau memang ini rata untuk semua mata kuliah, karena kan setahu kami juga ada masing-masing mata kuliah punya SKS hanya sekian begitu. Nah, kalau misalnya 3 SKS kan agak enak ya. Bisa dengan 4 kali pertemuan kita sudah menuntaskan dengan 12 jam. Itu barangkali yang ingin saya tanyakan ke pengelola. Mudah-mudahan bisa ketemu ya, supaya kami juga yang sudah kemarin punya pertanggungjawaban sudah tidak sulit begitu. Karena kan kita hanya foto kemarin kalau tatap muka atau seperti apa awal akhir, dan juga ketika online juga. Selain itu juga apakah bisa dikolaborasi? Misalnya online dan tatap muka itu disatukan dalam misalnya pertemuan pertama kami online, terus pertemuan kedua tatap muka, apakah pertanggungjawabannya boleh seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terkait dengan poin 2 dulu saya respon, nanti langsung Pak Bahtiar juga.
mengenai keuangan itu 900.000 tadi belum dipotong pajak. Jadi nanti ada pajaknya dan kami menggunakan pajak berdasarkan standar keuangan. Jadi misalnya praktis itu ada memang pajak khususnya. Nanti kita akan sampaikan berikutnya. Tapi 900.000 itu belum kita akan. Silakan Pak Batiar. Pak Batiar untuk poin yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Model. Dengan tadi Ibu Fitriani, ya saya kira pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama tadi terkait pembuktian atau laporan kegiatan yang nanti akan di-input di logbook. Saya kira tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau tahun lalu seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Fitriani kan seperti itu, screenshot di awal dan di akhir kalau menggunakan Zoom misalnya, atau foto di awal dan foto di akhir kalau menggunakan offline. Kenapa saya menyarankan tadi yang sementara melaksanakan ini supaya video siapa tahu berubah. Kalau video kan jelas semua terekam dari awal sampai akhir, dan ketika keluar juknis pelaporannya ya tinggal kita menyesuaikan. Ya, jadi tidak lagi kita kelabakan ini mencari bukti. Kenapa? Karena memang kita sudah videokan mulai dari awal sampai akhir. Itu yang saya maksud bagi teman-teman kita yang sudah menjalankan, karena ada beberapa teman dosen sudah menyampaikan ke saya bahwa sudah masuk pertemuan ini. Itu saya kira ya Ibu Fitriani. Yang kedua tadi terkait dengan jumlah jam. Saya perlu sampaikan bahwa ada praktisi kita sampai 3 kelas. Artinya dia menghandle 36 jam. Ya, 36 jam. Itu memang maksimalnya 36 jam. Tapi itu pada 3 RKK. Artinya tidak bisa 3 RKK itu digabung, mesti dilaksanakan secara terpisah. Dan yang RKK 2, saya ulangi 2 praktisinya, berarti kewajiban setiap praktisi adalah 6 jam. Saya kira itu jelas Bu ya. Jadi itu. Misalnya ketika 3 RKK berarti ketiga-tiganya 2 praktisinya masing-masing berbagi 6 jam. Seperti itu. Jadi masing-masing berbagi 6 jam. Ya, saya kira itu seperti itu. Dan terkait tadi mengenai pajak, saya kira Bapak Ibu ini dari PNS tahu persis kalau golongan 3 sekian persen, golongan 4 sekian persen. Kalau umum itu rata-rata kita pakai 5%. Tapi nanti saya kira tadi Pak bagian keuangan saya kira juga merangkap keuangan Pak Fudail nanti akan segera menginformasikan. Ya, saya kira seperti itu Fitriani. Ada lagi yang belum terjawab? Atau sudah ya? Ya, jelas saya kira. Oke. Pak Saiful, silakan Pak Saiful, mungkin sekalian diperkenalkan diri juga secara singkat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Hayat, ya salam kenal dari Tangerang, Banten nih. Ya, salam kenal Pak, Tangerang ya. Jawa Barat Pak ya? Banten udah masuk Banten. Oh, Banten. Kan? Iya, kalau dulu iya Jawa Barat, sekarang udah masuk Banten. Saya kebetulan mengajar di MI plus Aisyukriya, tapi juga sebagai trainer dan konsultan pendidikan juga. Itu aktivitas di luar. Nah, ini saya sangat bersyukur sekali bisa diterima nih sebagai praktisi. Ini merupakan hal yang baru nih, karena baru ini saya bergabung nih. Maka dari itu saya juga minta ya nanti bimbingan ya. Bimbingan kalau misalnya ada sesuatu, kalau perlu nanti ketika di akhir ada semacam feedback ya. Ada semacam feedback sehingga nanti ke depan kami ketika ikut lagi tahu nih kelemahan dan kelebihannya di mana. Itu. Terus ini ada yang ingin saya mau tanyakan, yang pertama terkait dengan belajar ya. Karena ya saya juga pernah jadi dosen juga di salah satu kampus. Ya bayangan saya ya ngajar seperti biasa gitu. Kemudian dikolaborasikan dengan pengalaman yang ada di lapangan. Untuk tema itu yang saya tanyakan, apakah tema saya mengikuti RPS yang ada di kampus atau tema saya yang menentukan sendiri? Itu yang pertama. Itu yang kedua, masalah waktu ini terus terang ya, saya ngajar itu
dari jam 7 sampai jam 3. Kadangkala di jam 3 ke atas juga ada juga ngajar di luar jam itu. Nah, terus untuk terkait dengan jam, bisa nggak di luar itu atau jam 4 atau ba'da maghrib kita mengadakan kolaborasi? Apakah bisa seperti itu? Terus untuk setiap pertemuan, mohon maaf ini saya pengen tahu juga nih. Misalnya hari ini saya ngajar 1 kali berapa menit atau berapa jam. Gitu aja, ini mohon maaf biar tahu saya juga karena ini baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Langsung saya langsung saja Pak Budet ya. Iya Pak. Oke. Yang pertama mengenai tema, kalau di kami di perguruan tinggi itu Pak Saiful menggunakan istilah pokok kajian. Ya, jadi Pokok kajian. ya pokok kajian itu tersebar pada RTS. Jadi nanti Pak Saiful akan mengadaptasi RPS yang diajukan oleh dosen. Jadi kita nanti akan berkoordinasi dengan dosennya untuk menentukan pokok kajian apa yang akan diajarkan pada pertemuan pertama misalnya. Dan berapa jam Pak Saiful akan menyampaikan itu dan menyepakati model metode apa yang digunakan. Nah itu nanti Pak Saiful akan berkoordinasi. Ya, jadi pokok kajian itu akan sampai ke mahasiswa dari Pak Saiful dengan berkoordinasi dengan dosennya dan tentu tadi berbasis pengalamannya sebagai praktisi. Jadi lebih banyak sebagai praktisi. Kenapa? Karena pokok kajian tadi tentu dari pihak dosen akan mengkaji secara teoritis misalnya. Itu begitu Pak Saiful ya. Yang pertama. Yang kedua, jamnya. Karena tadi kesibukannya mengajar dari jam 8 misalnya sampai jam 1 siang. Ini fleksibel, Pak Saiful silakan berkoordinasi nanti dengan dosen pengampunya. Ya, jam berapa bisa dilaksanakan dan berapa jam setiap pertemuan? Apakah setiap pertemuan itu mengambil 2 jam atau setiap pertemuan berbeda-beda jamnya sehingga mencukupi 12 jam? Lagi-lagi kembali kesepakatannya Pak Saiful dengan dosen pengampu dan mahasiswanya. Begitu Pak Saiful ya, sehingga terpenuhi itu dan batas minimal UNM itu kalender akademik kita kan ternyata lebih cepat daripada yang disiapkan oleh PM2. PM2 itu sampai sampai 31 Juli. Sementara kita di UNM itu sampai 30 Juni. Nah itu nanti setelah Lebaran mungkin bisa kita lebih masifkan lagi komunikasi dengan dosen dan begitu pula pelaksanaannya. Dan saya sampaikan Pak Saiful di pengalaman kita tahun lalu ada dosen dan praktisi itu menyelesaikan dalam waktu 2 minggu. 2 minggu saja selesai 12 jam dan lengkap laporannya. Betul-betul mahasiswa merasakan juga manfaatnya. Jadi benefitnya itu ada pada mahasiswa kita yang mendapatkan wawasan baru terkait suatu pokok kajian dari sisi praktisi. Nah, ini saya kira Pak Saiful ya. Mungkin barangkali yang terkait pelaksanaannya dengan pokok kajiannya. Masih ada yang belum saya sampaikan Pak Saiful? Lengkap ya? Ya cukup kayaknya ada. Bagus, terima kasih. Ya siap ya. Berikutnya Pak Rangga. Pak Saiful mohon di Permisi. Oh iya. Di all-mute dulu. Di all-mute-nya ribut sekali. Ya baik, selanjutnya Pak Rangga, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada saya. Saya praktisi dari Kalimantan Barat. Izin langsung saja bertanya Pak Batiar. Ini pertanyaan teknis sekali, Bapak. Mudah-mudahan bisa langsung dijawab. Tidak panjang lebar. Saya langsung saja dengan pertanyaannya, Bapak. Jadi, apakah praktisi nanti akan menerima semacam aplikasi Google atau Zoom yang pro, sehingga kita bisa merekam itu dengan dengan leluasa? Karena kalau kita pakai aplikasi yang tidak standar atau yang tidak berbayar, khawatir tidak bisa merekam secara langsung. Karena saya pengalaman mengajar di beberapa tempat, pihak kampus memberikan kita akses seperti Google Pro atau Zoom Pro yang bisa kita gunakan untuk merekam pembelajaran secara daring. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah apakah capaian produk dari praktisi ini nanti didiskusikan dengan
dosen utama atau dosen pengampu utama, atau kita sebagai praktisi produknya nanti hanya melalui laporan dan mencapai JP yang sudah diberikan tadi. Kalau satu praktisi 12 JP ya kalau nggak salah. Itu Bapak yang kedua. Yang ketiga, ini yang mungkin banyak jadi pertanyaan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa mewakili. Seperti apa mekanismenya jika nanti praktisi ingin melakukan pertemuan luring? Apakah UNM akan memfasilitasi atau memberikan akomodasi selama pertemuan luring tersebut? Minimal mungkin, ini mungkin ya, 1 kali, karena mungkin ada produk yang harus dibuat secara luring. Seperti itu Bapak, Pak Bahtiar, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rangga. Oke. Pak Bahtiar mungkin Ya, silakan. Ya, baik Pak Bahtiar ya. Ya, langsung saya jawab ya Pak Rangga. Bagus sekali dari Kalimantan Pak ya. Pak Rangga, terkait pemanfaatan teknologi virtual, saya kira ini nanti koordinasi dengan dosen, dan di dosen juga kami sudah berdiskusi terkait itu. Apakah kalau menggunakan Zoom Pro atau bagaimana, atau menggunakan yang lain, aplikasi yang lain. Untuk kami di UNM itu untuk sementara dosen itu dianjurkan menggunakan Google Meet. Kenapa? Karena Google Meet yang berdomain UNM ACIP itu tidak berbayar ya, maksudnya dia itu sudah free dan sudah unlimited kalau menggunakan UNM ACIP. Mungkin nanti itu dosen akan gunakan kalau dosen yang bersangkutan tidak memiliki akun Zoom tadi yang sifatnya premium. Saya kira seperti itu Pak Rangga ya. Jadi nanti dosen akan mencoba mengkoordinasikan itu, karena sampai sejauh ini kami belum diberikan informasi terkait keberadaan Zoom tadi apabila dosen yang bersangkutan memanfaatkan pertemuan virtual. Kenapa? Karena jaraknya jauh seperti tadi Pak Rangga berada di Kalimantan. Kemudian yang kedua terkait dengan produk. Ya, produk kegiatan kita ini untuk sementara ya, jadi saya masih menunggu juknis. Begitu pula teman-teman dosen juga banyak bertanya tadi malam tentang itu. Kita masih mengacu pada tahun lalu itu berbasis laporan setiap pertemuan yang kita sebut dengan logbook ya, dan tentu logbook ini dibuat bekerja sama dengan, nanti Bapak Ibu perlu tahu bahwa akan didampingi oleh koordinator dosennya itu sendiri dan Ibu ya. Jadi ada 3 nanti yang akan mendampingi untuk persoalan logbooknya tadi. Ada koordinator dosen, ada dosen, ada praktisi. Itulah nanti akan berkoordinasi sedemikian rupa supaya logbooknya ini sinkron. Jangan sampai logbooknya dosen berbeda dengan logbooknya praktisi. Nah, itu. Jadi terkait produknya seperti apa yang dihasilkan, mungkin ada yang biasa melihat kalau ada kegiatan tertentu kan menghasilkan misalnya video best practice 15 menit. Untuk sementara sampai saat ini belum ada informasi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk pelaporan kita masih terbatas pada tadi yang disampaikan di awal, screenshot pertemuan pertama dan screenshot akhir pertemuan disertai dengan mungkin ada deskripsi terkait pertemuan kita pada hari itu. Itu masih kita menunggu juknisnya dan juga akan tampil di akunnya Bapak Ibu masing-masing nanti. Oke. Dan yang apa tadi lagi Pak Rangga yang terakhir? Dari tadi Pak itu akomodasi. Jadi iya, silakan Pak Bude. Sesuai dengan penyampaian dari pusat itu tidak ada anggaran atau penganggaran untuk akomodasi praktisi secara luring, misalnya kalau dia berada di luar Makassar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu praktisi kalau memang mau datang luring itu mungkin menggunakan biaya pribadi, dan bisa saja juga mungkin nanti berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya. Tapi alangkah baiknya memang kami berharap Bapak Ibu yang memang praktisi yang dari luar ini, utamanya praktisi yang sudah banyak pengalaman, itu bisa 1 kali atau 2 kali ada luring untuk bagi kelas kolaborasinya di UNM. Tapi itu bukan paksaan, hanya opsional saja. Nah, yang hanya ditanggung itu tadi hanyalah honorarium 100.000 per jam dikali dengan maksimal 12 jam 1 RKK. Nah, untuk akomodasi tidak ada Bapak Ibu ya, mohon maaf sebelumnya karena itulah penyampaian dari pusat.
Nah, kami juga sebenarnya menyiapkan namanya Learning Management System (LMS) yang bisa dipakai sebagai aplikasi pembelajaran. Selain tadi bisa menggunakan Zoom atau Google Meet yang merupakan aplikasi luar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan dosen. Dosen nanti akan memberikan atau mengajarkan memfasilitasi cara menggunakan LMS yang dipakai dosen ketika mengajar secara daring. Seperti itu. Baik, Pak Batir, mungkin kita lanjut Pak Batir ya. Oke. Iya. Jadi sebelum bertanya mungkin Pak Budel, saya beberapa ini pertanyaan di kolom chat. Iya, kolom chat dulu saya coba ini komentari ya. Yang pertama, apakah BRI? Saya kira karena BRI itu kan domainnya LPDP dulu. Kalau langsung dari pusat memang selalu kita ditekankan menggunakan BRI. Tapi karena sudah berpindah ke UNM, itu boleh apa saja, tentu dibebankan biaya administrasi transfernya itu ke Bapak Ibu ya. Jadi itu barangkali. Tapi kalau menggunakan mungkin nanti Pak, ini apa yang dipakai nanti Pak, supaya Bapak Ibu teman-teman praktisi ini bisa menentukan memang ya, apakah BNI dulu dengan bagian keuangan kami, tapi kalau tanya itu Bapak Ibu itu BNI, karena kita sudah kerjasama dengan BNI. Supaya cepat dan mudah itu biasanya menggunakan bank BNI sebagai bank untuk penyetoran nanti atau pentransferan honorarium Bapak Ibu. Tapi nanti tetap informasikan setelah dengan bagian keuangan. Baik. Ya, itu tadi tambahannya terkait dengan rekening. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi sudah dijelaskan aplikasi virtual yang digunakan. Saya kira saya sudah sampaikan tadi. Kalau di UNM yang ready adalah Google Meet. Ya, itu Google Meet sudah ready. Kalau Zoom itu per dosen pengampu nanti. Karena rata-rata memang teman-teman juga ada yang memiliki itu. Tapi kalau memang tidak, semua memiliki Google Meet UNM Acit. Kalau teman-teman di UNM, saya kira itu. Kemudian yang berikut, ya terkait Google Meet, ya ada informasi bahwa Google Meet itu tidak diizinkan untuk merekam. Dan saya kira untuk merekam, nanti kami juga akan coba, mudah-mudahan Pak Toto tidak, karena merekam juga sekarang banyak aplikasi ya, dipakai untuk merekam, tidak perlu merekam dari aplikasinya, tapi aplikasi lain untuk merekam. Ya, seperti misalnya screen video dan lain-lain kan ada. Saya kira ini bisa diatasi. Kemudian website lolos atau tidak lolos. Nah, ini ada bertanya bagaimana mengetahui. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, saya tidak bisa menginformasikan yang tidak lolos kolaborasinya itu siapa. Ya, kenapa? Karena pemberitahuan dari pusat hanya yang lolos. Ya. Jadi mudah-mudahan 2-3 hari ini ada pemberitahuan seperti itu. Ya, memang ada yang lolos, ada tidak lolos. Apa catatan yang tidak lolos itu kami juga belum tahu. Yang dikirimkan oleh tim pusat kepada koordinator PT hanya yang lolos saja. Dari 599 yang lolos 532. Itu saja yang dikirimkan kepada kami. Dan filenya itu, listnya itu saja yang ada yang lolos. Itu saja Bapak Ibu ya, jadi bersabar ya mau mengetahui kenapa. Ya, jadi bukan di website dilihat ya, tapi ada file Excel yang saya sudah share itu di grup. Nah, itu langsung resmi itu dari pusat yang hanya dikirimkan kepada koordinator PT. Itu saya kira. Kemudian apakah hitungan jam mengajar hanya dihitung? Nah, jadi tatap muka dan tatap muka dan daring dua-duanya dihitung ya. Kalau menggunakan daring yang saya maksud adalah daring pertemuan secara sinkronos, secara langsung tatap muka menggunakan tadi aplikasi. Itu yang dihitung ya. Kalau misalnya menggunakan pembelajaran mandiri menggunakan LMS itu sejauh ini belum diinformasikan. Berikutnya dari UNESA. Ya, dan memang kita sangat membutuhkan Bapak Ibu untuk datang luring. Itu yang sangat kami harapkan. Tapi tentu saja lagi-lagi seperti tadi Pak Pudel sampaikan dari keuangan bahwa sampai sejauh ini belum ada informasi bahwa Bapak Ibu akan difasilitasi akomodasi. Jadi hanya tadi dipastikan Bapak Ibu difasilitasi dengan honorarium saja. Ya, sehingga mungkin yang kita sangat harapkan untuk luring adalah yang berada di Makassar dan sekitarnya, itu ya.
Tetapi sekali lagi kalau Bapak Ibu mau luring itu sangat kami harapkan, karena ini apalagi misalnya Pak Saiful di Banten misalnya mungkin belum pernah ke Makassar, ya sekali-kali ke Makassar Pak, ya mungkin Bapak hanya melihat Makassar dengan demo dan kekerasannya, sampai di sini ternyata terbalik 360 derajat mungkin Bapak ya. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian yang lainnya, ya ini ada yang bertanya mengenai pengalaman periode kemarin dari Ibu Fani Fitria. Ya, ada saya kira mengenai besarannya, ada pajaknya sekian dan sebagainya. Saya kira itu nanti kami kan beda sekarang mekanismenya. Ya, kalau dulu dari tim pusat langsung ke Bapak Ibu, kalau sekarang dari UNM. Jadi tim pusat kirim ke UNM, UNM distribusi ke Bapak Ibu. Ya, dan nanti juga kita tunjuk menunggu juklak dan juknisnya seperti apa. Kalau misalnya kalau 12 jam kan jelas sekian berapa pajaknya kalau PNS, berapa pajaknya kalau non PNS dan seterusnya. Ya, saya kira itu mungkin yang dari kolom chat. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Alhamid ini yang resen. Ya, ada mungkin harus disampaikan Pak Alhamid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful yang sudah rehennya diturunin Pak kalau sudah. Dengar Agak patah-patah ini suaranya Pak. Suaranya agak patah-patah. Ya, mungkin kurang mendukung mungkin. Bisa barangkali Pak Buderia kita alihkan ke. Bisa mungkin disampaikan saja di kolom chat karena suaranya kurang kedengaran. Zayani izin bertanya. Ya, Pak. Sudah, Pak Hamid mungkin by chat aja Pak, karena Iya. Pak ini kurang mungkin pengaruh device atau jaringan mungkin kurang mendukung. Langsung saja Pak Syahrul, silakan. Ini kami di sini di Makassar sudah pukul. Kita mungkin percepat ya Pak. Pak Syahrul silakan Pak, singkat saja Pak mungkin. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama menyampaikan terima kasih telah diterima bergabung dalam praktisi mengajar di UNEM. Saya langsung saja Pak bertanya. Dengan diterimanya kami sebagai bagian daripada dosen praktisi di sini, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam bentuk apresiasi UNEM kepada kami ada nanti dalam bentuk sertifikat sebagai bentuk pengalaman kepada kami. Yang kedua, apakah dalam hal ini kami nanti memperoleh semacam surat keputusan ya Pak terkait dengan kegiatan ini. Saya kira itu saja Pak, simpel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, langsung saya Pak Bater supaya cepat. Ya, baik. Pak Sarul, dari mana lagi Pak Sarul? Oh iya Pak, saya kebetulan domisili Makassar Pak. Oh, ini nanti diharapkan luring ya Pak Sarul ya. Iya, itu ya Pak. Ya, mudah-mudahan bisa luring. Baik, terkait dengan sertifikat, saya kira setiap kegiatan kementerian itu yang flagship itu selalu diberikan dan rata-rata lewat email maupun lewat akun Bapak Ibu ya, itu sertifikat. Kemudian dari kami UNM itu karena memang disyaratkan selain ada SK mungkin dan nanti kementerian, tapi dipastikan juga ada SK dari UNM. Ya, karena itu tuntutan administrasi, karena nanti kami harus melampirkan SK itu di akun kami untuk melaporkan bahwa inilah yang sudah dipastikan yang menjadi dosen praktisi. Itu saya kira Pak Sarul ya. Jadi itu akan disediakan. Ya. Baik, sudah. Pak Sarul mohon di mute. Selanjutnya Pak Yurdika. Silakan Pak Yurdika. Pak Yurdika. Oke. Tidak ada ya. Langsung saja Pak Sayani. Silakan Pak Sayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kebetulan saya ini yang tahap 1 juga ikut, sehingga akun yang lama itu sudah langsung tersave begitu. Sementara
Apakah itu bisa diganti ke BNI seperti yang saran tadi? Karena saya punya akun BNI, kemarin saya akun BCA. Terus bagaimana cara mengganti rekening maksud saya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar tadi ini salary-nya itu adalah 900.000 per jam. Apakah itu berlaku untuk semua? Karena di periode 1 itu bervariasi tergantung golongannya. Jadi yang periode 1 itu ada masing-masing yang diterima itu ada golongannya. Golongan 4, golongan 3, ada seperti itulah, sehingga saya lihat itu bervariasi. Nah, sementara tadi saya lihat dibahas itu seolah-olah itu sama semua. Itu aja sih pertanyaan. Kalau ngomong pajak itu yang dulu juga ada pajak, yang bertanya tadi pajak itu selalu ada. Terus tadi yang Google Meet ya, kalau pengalaman kami kemarin itu untuk link itu biasanya kami dibagi dari pihak UNM itu tapi pakai Zoom selalu, tapi link dibuat oleh pihak UNM. Apakah masih sama atau akan berubah menjadi Google Meet? Selanjutnya sharing pengalaman saja. Beberapa kawan yang dari Jakarta kemarin yang melakukan praksimulia tahap 1, saya lihat ada yang 2-3 kali datang ke UNM itu atas biaya sendiri. Jadi memang seperti yang dipersyaratkan itu dari pihak praksi mengajar itu hanya menyiapkan yang salary tadi. Selebihnya itu ketika ada kunjungan 1 kali, 2 kali atau beberapa kali itu by praktisi, dan memang diharapkan sih ada suatu waktu akan melakukan luring karena feel-nya lain kan. Selanjutnya sharing juga seperti saya yang lalu itu saya lebih banyak luringnya daripada daringnya. Nah, itu sangat bagus sih. Maksudnya kawan-kawan yang ada di satu kota dengan UNM itu, ya sebaiknya sih saran saya sih memang kalau sempat itu luring. Demikian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Pak, makasih Pak. Baik, saya respon sedikit Pak. Terkait dengan salary tadi, hanya yang disampaikan itu seperti itu, bahwa 900.000 per jam, maksimal per RAK 12 jam, dan itu tidak ada lagi seperti kemarin golongan 3, golongan 4. Nah, mungkin nanti kalau ada updatean lagi Pak, misalnya dari pusat, itu kami akan sampaikan segera terkait dengan misalnya salary tadi. Barangkali juga yang dimasuk tadi, tapi saya mungkin ini hanya apakah yang dimasuk potongan pajaknya, misalnya kalau ASN golongan 3 dan golongan 4 itu beda potongan pajaknya. Jika ASN-nya itu, jika praktisnya itu ASN, mungkin begitu ya Pak, atau saya tidak tahu juga. Pada intinya potongan pajak itu nanti kita akan menyesuaikan juga dengan standar keuangan ada, seperti itu. Pak Batiar mungkin ada tambahan Pak Batiar? Ya baik, jadi saya tambahkan terkait tadi pajak ya, bahwa yang 900.000 itu termasuk pajak di dalamnya, jadi tidak bersih Pak Sayani ya. Oke. Kemudian yang tadi terkait dengan Zoom, karena tahun lalu katanya difasilitasi oleh UNM, pihak UNM atau dosen kita yang mengirimkan ke praktisi. Itu saya kurang tahu persis seperti apa itu perolehan akun Zoom-nya. Tapi untuk tahun ini kami sudah koordinasi dengan teman-teman dosen. Sebagian itu mengatakan bahwa yang punya Zoom memang Zoom berbayar atau Zoom premium itu akan disiapkan sendiri oleh dosennya. Tapi bagi teman-teman dosen yang tidak memiliki, nanti kita akan memanfaatkan Google Meet. Google Meet yang UNM itu, cuma Google Meet UNM itu kalau aplikasi tidak bisa menyimpan, tetapi kan bisa kita memanfaatkan berbagai aplikasi lain yang bisa merekam ya, tanpa memanfaatkan perekaman aplikasi Zoom yang Google Meet yang kita gunakan. Itu saya kira. Kemudian saya kira sangat betul kita harapannya yang berada di Makassar dan sekitarnya itu mengutamakan pertemuan luring. Saya kira itu lebih terasa efeknya ke mahasiswa kita. Jadi, kita anjurkan memang supaya luring. Dan bahkan ada praktisi yang dari Jakarta itu sudah mengancang-ancang akan cuti ya selama kegiatan yang berlangsung. Itu dari Dewan Ketahanan Nasional itu menyampaikan ke saya
Ya tolong kalau sudah ini fix, saya minta cuti untuk fokus di praktisi ini, ya, dan dia mau luring. Dan sudah kita sampaikan bahwa seperti itu tadi, bahwa akomodasi itu tidak ditanggung oleh penyelenggara praktisi ya. Jadi kita hanya praktisi itu mendapatkan dari honorarium yang tadi disebutkan. Itu saya kira Pak Sayanis, banyak saya kira sudah memberi pengertian perlunya kegiatan kita ini dilaksanakan secara luring. Saya kira seperti itu. Pak Budai. Ya baik Pak, lanjut lagi Bu Farida dari Aceh. Ini silakan Bu Farida. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan Pak Baktiar apresiasinya yang sebesar-besarnya ya telah diberikan pada kami yang telah lolos, diberikan kepercayaan ya, dan penghormatan, penghargaan juga ya dapat berkolaborasi di Universitas Makassar ya. Tadi sempat Bapak sampaikan berkait dengan surat izin ya Pak ya. Nah itu kan sebelumnya di PM1 itu angkatan 1 kan surat keterangan bekerja ya Pak ya. Apakah surat izin ini wajib Pak ya? Surat izin ini wajib untuk dilampirkan karena kan nanti teknis di lapangannya itu kan seperti Bapak sampaikan ada yang luring dan ada yang daring ya Pak ya. Dan yang daring ini kan teknisnya ada yang minta nanti di hari weekend ya Pak ya, dan di jam-jam istirahat gitu ya, untuk praktisi yang bekerja gitu yang dari pagi. Nah Pak, saya sempat dengar juga kemarin memang informasi dari PM ya, itu memang di salah satu persyaratannya adalah surat izin ya Pak ya dari pimpinan. Tapi apakah ada dispensasi ataupun toleransi ya Pak ya ketika praktisi mengajar di luar jam dinas gitu Pak ya. Kan kalau logikanya di jam dinas kan untuk apa surat izin ya Pak ya, apakah itu wajib? Hanya itu Pak pertanyaannya, terima kasih Pak. Ya. Lanjut, Pak Baktiar. Oke, jadi Ibu Farida ya dari ujung barat Indonesia. Ya, kita patut bersyukur bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita berjauhan. Terkait tadi izin ya, jadi yang perlu kami sampaikan bahwa dari pihak UNM akan nanti menerbitkan semacam surat tugas dan SK yang akan dikirimkan ke Ibu Farida ya dari pimpinan perguruan tinggi kami bahwa ya Ibu Farida bertugas sebagai praktisi di UNM. Dan untuk di luar dinas saya kira mungkin tidak memerlukan surat izin misalnya. Tapi kalau ketika dosen meminta Ibu Farida mengajar di jam dinas, ya tentu membutuhkan itu. Oleh karena itu dengan adanya SK dan saya yakin nanti ada tembus nanti ada kementerian ke Ibu, itu menteri bisa dijadikan sebagai dasar untuk meminta semacam isi kepada pimpinannya bahwa ada jam tertentu yang akan kami gunakan di jam dinas untuk mengajar. Saya kira begitu Pak Rida ya. Dan bagaimana memanfaatkan waktu weekend seperti yang dialami teman-teman yang lain sebelumnya, itu mereka berkoordinasi saja dengan dosen dan praktisi dan mahasiswa. Sehingga ada yang di hari Sabtu itu dengan memanfaatkan teknologi pertemuan virtual seperti ini. Dan intinya Ibu memanfaatkan waktu yang dibebankan 12 jam itu benar-benar terlaksana, ya selesai sesuai dengan ketentuan. Saya kira itu Ibu Farida. Oh, baik. Ya, lanjut Pak Masruham Mufid, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fudail dan Pak Baktiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Mufid, saya dari Semarang. Bapak izin bertanya, beberapa pertanyaan saya sudah terjawab tadi sebetulnya berkaitan dengan apakah kami memang lolos di program ini untuk praktisi di UNM. Ternyata sudah terjawab tadi, ada file Excel yang sudah di-share karena terus terang di LMS kami terutama di program praktisi mengajar belum ada update. Jadi UNM ini terus terang yang paling pertama Pak, jadi apresiasi untuk UNM yang sangat gercep sekali. Beberapa kampus yang kemarin sudah mengajukan sama kolaborasi ternyata belum ada kabar apa-apa. UNM ternyata yang sudah pertama kali.
Untuk yang selanjutnya Pak, berkaitan dengan yang tadi kegiatan luring, apakah memang diharuskan minimal 1 kali? Karena kebetulan dari Jawa sampai Makassar lumayan jauh Pak. Kebetulan kami dari Semarang ke Makassar tentu butuh banyak hal, waktu dan sebagainya. Kalau memang diizinkan, apakah kami boleh menggunakan media daring saja? Satu. Yang kedua, berkaitan dengan program ini, tadi juga sudah disampaikan, kayaknya kami mohon surat untuk izin kepada pimpinan bahwa kami ada skala prioritas, bahwa kami nantinya meninggalkan tugas utama kami untuk bisa melaksanakan program praktisi mengajar ini. Begitu Pak Bahtiar, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bahtiar, langsung Pak Bahtiar. Oke, ya ada 2 tadi yang ditanyakan oleh Pak Masruhan Mufid dari Semarang. Yang pertama, apakah diwajibkan luring? Tadi kami hanya menghimbau ya, kita menghimbau supaya Pak Masruhan bisa memanfaatkan waktu, apalagi mungkin Pak Masruhan belum pernah ke Makassar, menikmati coto Makassar misalnya, ya bisa 1 kali. Apalagi Pak Masruhan mungkin 3 RKK, ya kalau 3 RKK saya kira mungkin sekian persen saja ya dari ini bisa dimanfaatkan ya. Kalau 3 RKK, kalau 1 RKK atau setengah RKK katakanlah 6 jam mungkin ya. Tapi itu saya kira hanya ya, kita sangat mengharapkan saja. Tapi kalau memang situasi dan kondisi ya memang harus dari ya dimaksimalkan saja nanti darinya, dibuat sedemikian inovatif sehingga bermakna prosesnya, saya kira itu ya. Yang kedua tadi saya lupa tadi Pak. Berkaitan dengan surat Pak. Surat itu tadi saya kira sudah saya respon di pertanyaan sebelumnya, bahwa kami akan segera mengirim ke pusat sekaligus juga ke para praktisi SK ya, SK sebagai praktisi, dan juga surat tugas nanti akan kami kirimkan ya sebagai dasar untuk Pak Masruhan mengurus surat izin di kantornya bahwa ada kegiatan pada jam dinas misalnya. Saya kira seperti itu Pak Masruhan, jadi akan segera kami tindak lanjuti. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Ya, silakan dilanjut Pak. Sampai Ibu Cia Dindong yang ori Bunda. Ibu Nika, silakan Ibu Nika. Yang warna kuning saya pakai, nih ya, tadi yang nanya jam. Ini yang jam hari ini 880.000. Ini all. Ya, Ibu Nika silakan. Ya. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ika Nurdiana, saya dari Makassar. Alamat saya itu di belakangnya kampus UNM Pak, Barantambu. Iya, ini Pak, saya kan baru lulus di angkatan kedua ini. Terus tadi Bapak Bahtiar bilang kalau praktisi yang kemarin itu ada ternyata yang selesai dalam waktu 2 minggu Pak. Nah, apakah kan saya ini lulus 2 kampus Pak, alhamdulillah. Di UNM 1, terus ada lagi di luar Makassar. Nah, apakah saya bisa masuk ke kelas 2-3 kali dalam seminggu, Pak? Terus bisakah saya meminta kepada dosen pengampu saya memberi waktu, memberi kesempatan untuk masuk 2 kali dalam seminggu? Terus yang kedua, bisakah saya memberi materi ke mahasiswa di luar kelas? Maksudnya saya bawa mahasiswa ke lapangannya langsung agar memberikan pengalaman begitu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Budel, selesai Pak Budel ya. Ya, ya. Ibu Nika, saya kira Bu Nika di Makassar dan juga berada di kampus ini pasti luring ya. Pasti luring ke UNM-nya, dan itu kami sangat berharap. Kebetulan ini kan memang dosen itu praktisi itu diberi kesempatan 36 jam. Berarti mungkin 2 RKK di UNM, 1 RKK di tempat lain, itu boleh. Bagaimana dengan pelaksanaannya? Tadi kan saya sudah sampaikan pengalaman sebelumnya. Ibu Nika bisa berkoordinasi dengan dosennya. Apa mau masuk 2 kali atau 3 kali, tentu dengan kesiapan mahasiswa juga, itu dimungkinkan. Dan kalau di lapangan itu memang juga sangat diharapkan, karena memang ini kan berbasis pengalaman. Ya, jadi sekali lagi
Ibu Nika silakan koordinasi dengan dosen dan nanti juga dengan mahasiswanya membawa mahasiswa di ini. Ada kan teman-teman juga kan yang praktikum. Ada beberapa praktisi itu yang mengajarkan mata kuliah praktikum. Itu juga ke lapangan langsung ya. Jadi saya kira bagus sekali kalau Ibu Nika bisa lakukan itu. Dan saya sarankan untuk melakukan koordinasi dengan dosen pengampunya. Saya kira begitu Pak Budail. Terima kasih banyak Pak. Ya. Lanjut lagi Bapak Ibu, Pak Muhammad Miftah Al-Hasani. Silakan Pak. Mungkin dua terakhir ya Bapak Ibu, Pak Muhammad Miftah, Pak Idris dan Ibu Sri. Berarti setelah itu mungkin kita tutup dulu Bapak Ibu kalau sudah di sini. Silakan Pak Muhammad Miftah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Ya, bisa jelas. Terima kasih Pak Bahtiar, Pak Fadail. Perkenalkan, saya Muhammad Miftah. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar terhadap UNM dan Sivitas Akademika yang pada kali ini angkatan 2 saya masih diberikan kesempatan oleh UNM untuk bisa berkolaborasi mengajar di UNM yang kebetulan alhamdulillah pada angkatan 1 saya bergabung dengan UNM melalui Bapak Samsur Rijal pada pengantar pendidikan yang alhamdulillah mungkin saya ceritakan pengalaman tidak ada kendala selama perjalanan kami dan alhamdulillah sampai akhir yang pada kuncinya hanya penguatan yaitu seinten mungkin kita koordinasi pada dosen pengampu. Jadi sukses dan tidak suksesnya, lancar dan tidaknya itu tergantung pada komunikasi kita kepada dosen pengampu dan segala kemungkinan akan kita bisa antisipasi termasuk dalam proses pembelajarannya sampai pada pengisian logbooknya sehingga tidak ada miss atau tidak ada perbedaan antara pengisian logbook di antara kita. Yang selanjutnya yang terpenting adalah harapan besar apa yang kita berikan sebagai praktisi itu memiliki kebanggaan tersendiri jika mahasiswa itu memiliki antusiasme, animo yang besar untuk mengikuti perkuliahan terhadap praktisi. Oleh karenanya, kami harapkan bagi dosen atau sivitas akademika untuk bisa menyebarluaskan link atau berkenaan dengan mata kuliah yang barangkali ketika itu di-share lebih luas, itu dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa selain dari semester tersebut. Hal itu saya temukan juga di Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang waktu itu kapasitasnya hanya kurang dari 50, tapi ternyata selama pembelajaran awal sampai akhir diikuti lebih dari 100. Artinya antusias dari mahasiswa dan kunci sukses dari para dosen koordinatornya itu berkolaborasi untuk bisa memanfaatkan para praktisi dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karenanya bagi kita mempersiapkan bahan itu sebaik-baik mungkin dan sedetail-detail sampai akhir sebelum play untuk presentasi itu kita sudah maksimalkan. Oleh karenanya jika ini dimanfaatkan dengan baik tentunya akan memiliki daya kebanggaan tersendiri bagi kita yang sudah mempersiapkan materi. Itu yang terakhir barangkali ini kan mekanisme pembayaran agar tidak terulang pada angkatan yang pertama yang berlarut-larut sesuai dengan schedule itu meleset. Lah hal semacam ini mekanismenya tentu akan beda. Yang dulu itu dalam satu pintu saja bisa meleset sampai 1 bulan bahkan lebih. Nah ini kasihan nanti ketika UNM di akhir perjalanannya di akhir terkendala oleh administrasi. Lalu karenanya verifikasi akhir harus sudah diantisipasi sedemikian rupa sehingga ketika sudah pada timing yang ditentukan oleh pusat itu H- berapa sudah terakumulasi kemudian sudah beres semuanya sehingga sesuai dengan schedule itu bisa cair. Ini mungkin
lebih awal, lebih dini untuk bisa dipersiapkan. Saya kira seperti itu. Gimana Bapak? Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ini cepat selesai, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Batiar, Pak Fudail, dan teman-teman praktisi yang lain. Perkenalkan saya Pak Muhammad Idris dari Sulawesi Barat, Pak. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama Pak, terkait tadi penyampaian Pak Batiar bahwa SPTJM itu ditandatangani Pak ya. Ini saya ingin bertanya, apakah cuma di LMS saya yang seperti itu atau teman-teman praktisi lain juga seperti itu? Pada saat saya download SPTJM-nya Pak, itu tidak ada kolom tanda tangan di situ. Jadi mau petunjuk Pak, kemudian apakah harus dapat kembali SPTJM-nya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah ada data tadi dengan penyampaian Pak Muhammad Miftah terkait dengan jumlah mahasiswa pada saat kita melakukan perkuliahan. Apakah ada standar minimal? Karena menyangkut ini, misalkan kita luring, terkadang banyak kendala yang kita temukan, apakah kendala jaring atau dan sebagainya. Apakah ada standar minimal mahasiswa yang hadir pada saat kita pertemuan itu, sehingga itu bisa dikatakan perkuliahan bisa diakui atau bagaimana? Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak Tiar. Oke, jadi dua tadi ya yang bertanya, Pak Muhammad Miftah dengan Pak Muhammad Idris dari Sulubar. Yang satu dari Gorontalo Pak ya, dari Palu, Gorontalo. Muhammad Miftah saya kira masukannya luar biasa tadi terkait dengan pengalaman tahun sebelumnya, dan saya kira itu menjadi perhatian kita semua. Dan ini terima kasih banyak sudah dari awal sudah wanti-wanti ya, bahwa agar semuanya berjalan dengan lancar, terutama pelaporan itu saya kira itu harus benar-benar kita mengikuti timeline supaya tidak molor yang lainnya. Jadi kalau satu mengalami di situ tersendat, maka yang berikutnya juga akan tersendat. Oleh karena itu, mari kerjasama kita semua nanti bersama dengan dosen melakukan koordinasi dengan baik supaya semua berjalan sesuai dengan jadwalnya, sehingga termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Miftah, pengiriman atau transfer honornya itu juga bisa tepat waktu. Dan untuk tahun ini saya kira untuk keuangan insya Allah akan kita handle dengan baik. Kenapa? Karena ini selain ada memang yang menangani, tapi setiap 6 RKK itu nanti akan didampingi oleh pengelola keuangan. Saya kira ini untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa untuk itu insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan tentu harapan kami adalah bagaimana supaya semua sebut tagihan-tagihan yang ada selama proses itu dipenuhi sesuai dengan jadwalnya. Jadi tidak ada lagi yang molor, mundur, sehingga yang lainnya juga akan terpengaruh. Saya kira itu. Kemudian yang kedua dari Pak Muhammad Idris mengenai batas minimal mahasiswa, itu kita ada itu minimalnya itu 10 kalau di aplikasi 10. Tapi kenyataannya di lapangan kan biasa melebihi dari itu. Pengalamannya Pak Muhammad Miftah itu sampai 100-an. Kenapa antusiasme dari mahasiswa kita untuk mengikuti itu, apalagi yang luring. Ya kemarin juga pengalaman ketika ada artis itu yang menjadi praktisi di UNM itu, sampai-sampai yang bukan mahasiswa itu juga datang ya untuk berbagi pengalaman. Saya kira ini luar biasa memang ini ya kegiatan kita ini. Berapa maksimalnya kita kan sudah mencantumkan di RKK. Seperti kelas saya 40 maksimal, ada 50 maksimal kan gitu ya, karena memang terlalu besar. Tapi dalam pelaksanaannya memang melebihi, saya kira itu di luar kontrol kita. Tapi yang pasti bahwa sudah berjalan dengan lancar, ditandai dengan laporan kita yang memang sudah menunjukkan sesuai dengan ketentuan. Itu saya kira Pak Muhammad Idris ya. Jadi kalau ditanya minimalnya itu 10. Ya saya lihat 10 ya 10. Tapi saya kira pengalaman di lapangan itu tidak akan pernah kurang ya dari 10. Pasti itu sekitar 40 sampai 50 itu. Bahkan pengalamannya Pak Muhammad Miftah itu sampai 100-an. Itu bisa saya terjadi. Oke, saya kira itu mungkin Pak ya sudah cukup. Tapi Pak Fudail, ya. Mohon ini terkait SPTJM tadi Pak yang tidak muncul kolom tanda tangannya. Terima kasih Pak. Oh ya, untuk SPTJM memang tidak ada kalau di akun ini, kan SPTJM ini kan belum waktu itu ya. Mungkin nanti akan muncul nanti, ada baru lagi surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu. Tapi yang awal yang Bapak Ibu itu hanya tidak mendownload juga, hanya mensinkron itu, apa istilahnya itu?
cuma diklik, ada itu semacam sinkronisasi itu dianggap sudah. Ya, jadi mau mendownload mau tidak mendownload, yang penting Bapak Ibu sudah klik itu sinkronkan, maka dianggap Bapak Ibu sudah menandatangani. Dan bisa saja nanti kan itu tadi mengenai kesiapan Bapak Ibu untuk menjalankan program ini kan itu. Dan nanti mungkin ada SPTJ yang lain yang mungkin terkait dengan honorarium misalnya. Gitu ya. Oke, saya kira itu, dan sebelum kita tutup ada beberapa mungkin yang perlu saya jawab di kolom chat kita. Yang pertama yang dari Palu ada Pak Hamid dari Pemprov Sulawesi Tengah. Apakah nanti ada proses penilaian untuk mahasiswa? Ya, ini saya kira ini sangat teknis di kelas. Nanti akan bersama-sama dengan dosen pengampu ya. Jadi nanti koordinasi dengan dosen pengampu terkait apakah akan diberikan juga Bapak praktisi untuk menilai. Itu nanti koordinasinya dosen pengampu. Itu sudah teknis di kelas. Itu saya kira ya. Jadi kita yang sifatnya sudah pelaksanaan di kelas itu sudah masuk ke ranahnya dosen dan praktisi. Kemudian yang kedua terkait dengan ini ada yang salah mengklik, ya harusnya berbayar tapi dia mungkin memilih pro bono, artinya tidak berbayar dan ternyata lolos. Untuk sementara yang kami sudah kirim, data yang kami sudah kirim tadi sore kami sudah kirim bahwa semua yang 2NM itu berbayar, ya. Jadi semua yang 532 RKK itu berbayar. Nah, itu saya sampaikan. Dan ada Bapak Budianto ini mengatakan bahwa kami terlanjur memilih pro bono. Pro bono artinya tidak berbayar. Ya, bagaimana itu? Itu nanti mungkin akan kami coba klarifikasi ke pusat. Bagaimana dengan ini? Karena kami tadi menandatangani pernyataan bahwa kami 532 itu semuanya berbayar, lengkap rinciannya itu. Ya, lengkap rinciannya dengan uangnya juga nominalnya ada, kemudian ditandatangani oleh pimpinan kami. Ya, jadi saya kira seperti itu. Kemudian ada dari Jumri Hasan, ini langsung ke lapangan. Ya, saya kira tadi sama pertanyaannya Ibu Nika bahwa boleh langsung ke lapangan, apalagi misalnya praktikum atau mungkin model pembelajaran lain, karena memang dalam metode pembelajaran itu ya bisa beragam, bisa membawa ke luar kampus, dan lagi-lagi koordinasi dengan dosen pengampunya. Ya, karena masih ada dosen di sana, dosen itulah nanti akan mengarahkan Bapak Ibu bersama dengan mahasiswa. Silakan. Saya kira tentu mempertimbangkan banyak aspek ya. Jadi tidak serta-merta kita mau langsung kita lakukan, karena ya mungkin situasi hujan deras misalnya dan sebagainya mungkin tidak sempat kita lakukan. Lagi-lagi koordinasinya Ibu Jumri ya dengan dosennya nanti, ini sangat dimungkinkan. Kemudian terkait dengan info resmi, ya itu maaf untuk terkait ini di akun Bapak Ibu memang tidak ada informasi bahwa ini lolos atau tidak lolos, karena yang tertulis di sana sudah direview mungkin ya, tetapi sudah ada kami kirim. Ini terima kasih banyak Ibu Armiwati telah memposting di kolom chat file Excel yang menunjukkan RKK yang lolos, dan di sana ada nama Bapak Ibu. Jadi kalau di sana ada nama Bapak Ibu berarti ya dinyatakan lolos. Ya, ada ini di kode 5977 UNM. Kita punya UNM itu kodenya 5977. Kemudian ada lagi pengalaman kemarin di UNESA, Google Meet tidak bisa merekord. Ya. Nah, ini oleh karena itu begini, kalau tidak bisa merekord Google Meet-nya, ya bisa jadi juga mungkin nanti kalau dosen UNM menggunakan Google Meet, itu saya tadi anjurkan bagaimana kita memanfaatkan banyak sekali aplikasi free ya yang bisa kita manfaatkan untuk merekam. Sama saja hasilnya dengan rekam oleh aplikasi, tapi menggunakan aplikasi eksternal ya. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian mengenai pajak, ya betul. Jadi golongan 4 kalau di PNS itu 15%, golongan 3 ke bawah 5%. Itu saya kira mempengaruhi ke jumlah akhir, karena yang nominal 900 tadi itu termasuk pajak di dalamnya. Ya, kalau golongan 4 PNS ya ada 15% nanti akan dipotong. Saya kira seperti itu. Kemudian apakah bukti potong ini saya kira nanti dikelola oleh pengelola keuangan ya. Jadi ada pengelola keuangan
Ini Bapak Ibu sekedar informasi saja bahwa untuk kegiatan kita ini setiap 6 RKK didampingi oleh 1 koordinator dosen, selain dosennya sendiri ditambah 1 pengelola keuangan. Saya kira ini tidak ada masalah nanti ya. Ya, termasuk bukti foto misalnya dan sebagainya. Kemarin saya tidak menerima ini menjadi masukan dan kami nanti akan menjadi catatan ya bagaimana supaya benar-benar pemotongan ini Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Nanti akan kami menjadi catatan ini, akan kami laporkan juga. Ada dikirimnya tanggal 1 Maret, oke. Nah, ada juga ya, ini saya kira dari Ibu Tisiatus itu dia menerima laporan potong itu di emailnya. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ada di akun, silakan dicek di email. Bisa saja di emailnya dikirimkan itu. Saya coba bertanya. Oke. Saya Sudarto dari Perpustakaan Nasional ya, Pak Sudarto dari Perpustakaan Nasional. Nah ini info yang lolos ini saya kira sudah ada di report oleh teman-teman. Ada Ibu Armiwati saya kira sudah melampirkan di kolom chat. Silakan di download Pak Sudarto dari Perpusnas. Kemudian Yurdika, Pak Yurdika ya menyampaikannya lewat ini. Mengenai perekaman mengajar 2 jam, saya kira mengenai perekaman ini nanti koordinasi dengan dosen dan tentu saja kita nanti akan mempertimbangkan mengenai teknisnya nanti pelaporan. Kalau memang teknis pelaporannya ada rekaman ya kita rekam, tapi kalau hanya sekedar screenshot ya. Tapi kalau saya pribadi, saya juga kebetulan koordinator merangkap juga dosen, ya saya merekam nanti. Saya rencana merekam semua. Ini untuk antisipasi saja. Dan kalau bisa nanti hasil rekaman kita bisa olah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi video pendek. Itu saya kira ya. Jadi selama 2 jam itu ya kalau memang ya saya kira bisa ini kita bisa rekam ini 2 jam. Saya kira tidak terlalu banyak ya. Apalagi sekarang HP bisa digunakan ya untuk merekam ini. Ya, tetapi nanti kita masih menunggu seperti apa. Apakah sama tahun lalu? Kalau tahun lalu saya kira tidak merekam seperti tadi sampaikan oleh teman-teman yang berpengalaman di tahun lalu. Kemudian ya, kelasnya tergantung di mana dosennya itu bertugas. Kalau dosennya di Makassar atau di Bone, ya atau di Parepare, ya di sana tempatnya, Bapak Ibu ya. Jadi menyesuaikan saja RKK itu dibuat oleh dosen yang mengajar di mana lokasinya. Kalau dosennya PGSD kemudian ternyata di Bone atau ternyata di Parepare, maka lokasinya di Parepare atau di Bone. Ya, terkait dengan bukti, ini tadi saya ulangi bahwa itu tadi hanya mengantisipasi saja bagi teman-teman yang menjalankan program ini sebelum turun juknisnya, ya. Jadi saya hanya sarankan supaya merekam memang, supaya nanti kalau ada tiba-tiba berbeda tahun lalu, kita tidak kewalahan untuk menyiapkan laporannya. Tinggal itu saja rekaman itu kita buka dan kita mengambil yang diperlukan. Ya, jadi itu hanya antisipasi saja Bapak Ibu ya, yang melakukan sebelum juknisnya turun. Ya. Kemudian Google Meet Pro bisa rekam, betul. Ya. Kita kebetulan di Google Meet UNM itu kan kita berbayar, artinya akun email kita itu akun berbayar. Jadi ada kemungkinannya bisa merekam, tapi belum bisa kami pastikan. Dan sekali lagi tadi sudah terjawab di awal. Nanti koordinasi dengan dosennya. Ya, rekam layar sudah, oke. Skema pendek, skema intensif. Ya, saya kira ini kita tunggu juknisnya seperti apa. Jadi untuk sementara kita mengajar seperti normal saja yang selama ini dosen lakukan di kelas ya. Ya, jadi saya tinggalkan skema pendek atau intensif ya. Oke. Insya Allah ada praktisi dari BKKBE yang oke, saya kira terima kasih banyak. Ya, jadi yang dari Makassar tentu kami berharap supaya luringnya diperbanyak. Ya, jumlah jamnya itu rata 12 jam setiap RKK, rata. Kalau 2 praktisinya berarti masing-masing 6 jam. 1 RKK semuanya 12 jam. Dan bila 2 praktisi 1 RKK, maka 1 praktisi 6 jam. Saya kira jelas ini ya. Dan Ibu Nika, saya yakin dia 36 jam. Karena ada di PT lain.
Ya, itu memang satu praktisi maksimal 36 jam. Oke, artinya 3 RKK. Oke, saya kira semuanya sudah terjawab, saya kira. Dan tentu kami berharap program kita ini berjalan dengan baik. Dan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang sampai sejauh ini masih lebih 200 yang standby di Zoom. Tentu karena keinginan kita ya yang kuat untuk menyukseskan kegiatan kita ini, dan sekali lagi dalam rangka berkontribusi memberikan sumbangsi bagi kemajuan pendidikan kita, kemajuan anak-anak kita yang di lapangan ini akan mencoba memberikan seperti apa realitas ya yang terjadi, karena jangan sampai mahasiswa itu membangun mercusuar di kampus, dia mengawal-awal padahal sebenarnya yang terjadi ya tidak seperti yang mereka bayangkan setelah Bapak Ibu memberikan pengalaman-pengalamannya menjalani profesinya sebagai praktisi di tempat tugas masing-masing. Saya kira demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Fudail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Bahtiar. Tadi sudah closing statement. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu praktisi, kita tutup dulu pertemuan malam ini. Insya Allah nanti berikutnya kalau ada hal penting lagi yang perlu kami sampaikan, kami akan mengundang lagi Bapak Ibu untuk melaksanakan atau melakukan rapat koordinasi lagi. Untuk sekarang silakan berkoordinasi dengan masing-masing dosen kolaboratornya dalam rangka pelaksanaan perkuliahannya. Baik, demikian kami tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, ya Bu, sepatu ada yang mau berkoordinasi dengan dosennya? Ada dosennya bergabung juga sebagian di sini. Ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin lip. Oke, silakan Pak. Ya, mau silakan yang mungkin masih mau anu dengan dosen yang lain atau praktisi yang lain mungkin mau kenalan boleh. Ya, saya kasih waktu beberapa menit ke depan. Yang mau silakan Bapak Ibu. Yang mau mungkin Pak Koordinator. Iya. Pak Koordinator. Iya, silakan Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ada tadi pertanyaan itu Mas, dia tanyakan masalah skema kolaborasi intensif dan panjang. Kolaborasi pendek dengan intensif. Mungkin sudah tidak ada, itu program semester lalu Pak Koordinator. Iya, betul-betul. Jadi untuk program ini, ya sekarang ini yang semester ini sudah tidak ada lagi skema itu. Yang ada itu tadi, yang rata tadi ya sebagaimana disampaikan oleh Pak Koordinator, rata 12 jam per RKK. Ya, hanya itu yang mau sampaikan Pak Koordinator. Oh ya, ini segera informasi Pak Gusam ini saya kira ada praktisinya mungkin di sini ya, salah satu dosen pengampu dan koordinator dosen juga nanti. Ya. Jadi itu saya kira ya bahwa tidak ada lagi apa tadi ya skema intensif Pak ya. Jadi ini tidak skema lagi 12 jam. Oke. Oke. Izin Pak. Iya, silakan Pak, silakan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ini sudah bebas ini ya, acara bebas ini. Siapa tahu ada ini. Iya. Mau siapa praktisinya atau dosennya boleh. Iya. Kami sudah dari prodi kewirausahaan sudah buat apa namanya? Oh iya, mantap. Iya partner. Iya. Nanti partner ya. Oke. Selamat ya Pak Gus. Langsung meki sahur Pak Agus. Tidak jadi Bang Dipidi, ada yang ngajak pergi sahur ini ya. Saya kira mau pergi tikap. Iya, tidak jadi pergi main bulu tangkis ini, ada partner ini atau kalau WO Mika apa anu lagi Ramadan. Oke. Terima kasih Pak Bahtiar. Iya. Mohon maaf, izin bertanya. Iya, silakan ya. Saya masih menunggu ini. Ini Pak terkait untuk saya kan tadi di file yang kirimkan di file Excel yang Bapak kan yang nama saya tidak ada. 80.000. Kemudian kelasnya juga kalau di SPTJF saya kan kesehatan di tahun kelas 2 kemudian saya lihat di filenya
tidak ada untuk kelas 22D. Astriani ya tidak ada dari 532 itu tidak ada namanya ya. Tidak ada namanya ya Ibu. Dari 532 orang itu apa RKK itu? Ibu Astri. Ya, nama saya. Kelasnya juga yang kalau lihat di SPTJM kan saya kelas 22D untuk kesehatan dan gizi AUD, tapi di sana juga tidak ada gitu kelasnya. Berarti dosennya barangkali Ibu tidak lolos mungkin RKK-nya. Ya. Ya, karena memang ada lebih 60 ini yang tidak lolos RKK-nya ya, dari 599 tersisa 532. Ya. Ya, dipastikan saja bahwa kalau ada namanya di list Excel berarti Bapak Ibu lolos ya. Karena tadi saya sudah kirim bahwa siap menjalankan 532. Artinya dari 532 itu dinyatakan semuanya lolos. Artinya kan awalnya lolos sementara. Yang lolos kenalkan adalah PT. Dan PT tadi sudah mengirim bahwa 532 itu siap menjalankan. Artinya ketika nama Ibu Astri tidak ada, berarti RKK yang dosen ajukan itu tidak diterima. Mungkin seperti itu. Ya. Iya, mohon bertanya izin. Pak Saiful, ya Pak Saiful. Ya. Saya tadi tertarik banget tuh kalau misalnya seandainya bisa luring tuh, Masya Allah. Kalau saya baca Pak Saiful, berapa RKK-nya lolos ini? Di sini 12. Oh, maksudnya berapa RKK? Berapa kelas? 1. Oh, 1. Saya kira kalau 3 ini saya mengharapkan sekali, tapi 1 ya. Iya, emang kebetulan saya dengan Bu Pudiah nih di sini ya. Hadir nggak ya Bu Pudiah? Ini terkait dengan mulainya praktisi itu kapan ya kira-kira? Bisa dimulai, makanya tadi ada yang sudah jalan Pak Saiful, ada yang sudah jalan minggu ini. Tapi gitu. Itu tadi saya sarankan agar mereka merekam full karena belum ada juknis mengenai seperti apa model pelaporannya. Ya, jadi kalau ada rekamannya itu yang 12 jam, yang 2 jam itu kan artinya tidak kewalahan lagi menyiapkan kalau tiba-tiba muncul kan, tinggal itu saja yang dibuka. Nah, iya. Sudah ada yang jalan Pak, sudah ada yang jalan. Oh, sudah ada yang jalan. Sudah ada yang jalan ya. Oh iya, saya sih ada niatan sih kalau misalnya apa nanti di akhir kita coba silaturahmi lah. Tapi rata-rata ini Bapak ini rata-rata setelah ini Lebaran teman-teman. Ya. Oh, pada mulainya. Iya, pada mulainya rata-rata. Tapi sudah ada sebagian yang jalan ini. Ya. Oh ya, berarti yang menentukan itu tergantung ini aja ya, apa dosennya. Oh ya. Iya betul, dosen dan praktisinya. Ya. Oke. Iya. Karena memang kita kan sementara ongoing ini perkuliahan Pak, sudah pertemuan ke-10. Ini pertemuan ke-9 ini. Ini minggu depannya itu pertemuan ke-10. Kebetulan minggu depan kan libur panjang, sehingga ya ada juga libur di situ. Berarti pertemuan ke-11-nya ke minggu depannya. Oh gitu. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu, ini di luar ini tadi ya, hanya ini saja supaya ini yang dari jauh ini mungkin ada yang baru gabung barangkali. Iya silakan Ibu Farida. Ya, Bapak saya ingin mengetahui Pak di Makassar bagaimana Pak sekarang suasananya selama di bulan Ramadan? Alhamdulillah khusyuk, terkendali, ya khusyuk lah. Dan saya kira Makassar dengan Aceh itu kurang lebih sama, kota religius ya. Kalau Serambi Mekah, maka di Makassar Serambi Madinah. Ya, jadi aman lah. Iya. Kalau makanya itu gimana Pak di sana, karakternya, budayanya, apakah juga ada persamaan Pak? Kemarin saya mendampingi 4 mahasiswa dari Aceh, itu dari Universitas Kuala, itu 4 orang. Dalam kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka, mereka ya sangat dengan sangat senang ya waktu mau pulang itu. Ya saya dikasih songkok Aceh itu sebagai kenang-kenangan ya. Jadi mereka awalnya menonton Makassar dari layar kaca 32 inci,
kaget juga. Ternyata tidak seperti yang kita lihat. Ya makanya kalau ada waktu Bu Farida dari Aceh bisalah. Berapa kelasnya ini Bu Farida? Saya satu kelas, Pak. Oh, satu ya, saya kira 3. Kenapa tidak banyak-banyak Ibu? Kan 36 jam Pak ya. Iya, 36 kan bisa. 36 jam. Kemarin sempat disampaikan oleh dosennya kan Pak Samsurijal ya kalau nggak Oh, Samsurijal itu administrasi pendidikan. Ya, beliau kan ada MK tuh satu lagi kemarin itu profesi pendidikan ya Pak ya dengan perkembangan peserta didik. Jadi beliau sampaikan itu memilih salah satunya Bu. Boleh memilih semuanya tuh 36 jam saya bilang. Ya mudah-mudahan tahun depan masih ada program ini. Ya Ibu Farida bisa memilih banyak-banyak lah supaya bisa ke Makassar. Banyak Pak yang dosen-dosen dari Makassar seperti Ibu Rohana yang ajak kolaborasi. Sudah sama Pak Samsurijal udah penuh Pak ini kolaborasinya. Jadi nggak bisa dikonfirmasi ya, nggak bisa terima lagi karena udah batas 26 ya Pak ya. Iya 36 maksimal ya 36. Sangat luar biasa Pak, saya lihat UNM ini paling banyak. Iya, alhamdulillah ya kita ini alhamdulillah ini terpilih sebagai penerima praktisi terbesar di Indonesia tahun ini. Browsing ya Pak ya, saya browsing MK-nya itu luar biasa itu Makassar semua. Luar biasa Pak. Pak izin Mbak Tiar. Iya Ibu Sri, Ibu Sri, iya silakan Bu Sri. Pak Ba, terima kasih. Izin saya dari Semarang Pak Ba. Iya. Jadi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Memang saya berencana untuk paling nggak 1-2 pertemuan untuk luring ya ke Makassar. Nah itu di Makassar di UNM itu apakah ada semacam kayak ini ya biasanya banyak perguruan tinggi yang sudah punya penginapan sehingga mobilitas kami itu nggak kesulitan di sana. Kami punya penginapan Bu, kampus UNM punya penginapan ya, dan terjangkau juga. Iya. Ada hotel yang ada kami punya hotel ya, hotel UNM ada ya. Oh gitu ya, itu terintegrasi ya satu. Artinya nanti kalau memang Ibu mau ke sini, selain ke saya, bisa juga nanti koordinasi dengan dosen pengampunya. Nanti saya dengan dosen pengampunya yang coba memfasilitasi Ibu. Ya, kalau nanti ya. Bisa. Baik Pak. Iya. Ya, terus mungkin tadi saya terlewat Pak. Jadi misalnya ini kan 12 jam ya, setara 60 menit. Kalau misalnya pas ke sana, asal misalnya nggak bertabrakan dengan jadwal mahasiswa untuk mata kuliah lain, bisa nggak langsung misalnya satu pertemuan tuh 2 jam langsung gitu? Malah bisa 3 jam Bu, 3 jam saja. Bisa ya? Bisa 3 jam malah, ya 3 jam. Artinya kalau 4 jam kan tidak mungkin kan nanti jenuh mahasiswanya juga. Kalau 3 jam bisa, iya 3 jam bisa, iya. Cukup sih, cukup. Oke Bu Sri, terima kasih. Iya. Ya, Pak Saiful tadi ada mau disampaikan? Enggak, sepertinya kayaknya sudah cukup Pak Tiar. Saya mau izin keluar ya. Oke ya silakan Pak, silakan Pak. Ini kebetulan saya ada teman-teman yang baru gabung, jadi saya mencoba masih bertahan. Kebetulan saat yang sama ini saya ikuti juga ini ada kegiatan amal ya Ramadan ini. Iya sama. Juga. Jadi kajian Ramadan ya. Bapak boleh saya bertanya? Boleh, silakan Mesika. Ya. Ya, kebetulan saya satu kota dengan Bu Sri Lesai, Bapak. Dari kota Semarang. Oh, Semarang ya. Karena saya mengampu di public speaking, ada niat untuk pertemuan secara luring. Betul. Satu kali pertemuan. Nah, karena di sana ada dua kelas. Iya. Pertanyaan lumayan Bu, kalau 2 kelas lumayan lah. Iya. Begini Bapak, apabila nanti kami menuju ke Makassar untuk mengadakan pertemuan secara luring, apakah bisa diadakan secara berturut-turut untuk harinya? Misalnya hari ini 3 jam, kemudian untuk 2 kelas jadi 1 hari itu 6 jam, kemudian esok harinya dilaksanakan kembali begitu Bapak? Oke, sangat memungkinkan Ibu ya. Kalau boleh tahu, dosen pengampu yang diajak berkolaborasi? Pak Hardianto dengan Ibu siapa tadi Bapak? Ada satu lagi, ada 2 dosen. Coba kami komunikasikan apabila memungkinkan seperti itu, mungkin ada kemungkinan kami untuk menuju ke Makassar. Iya, jadi nanti koordinasi saja Ibu ya sebelumnya supaya bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama dengan dosen pengampu, ya, dan juga dengan koordinator dosen karena itu ada koordinator dosen.
yang akan mendampingi 6 RKK. Jadi 1 RKK ada 1 dosen pengampunya, dan 6 RKK akan didampingi lagi 1 koordinator dosen dan 1 koordinator PT. Itu saya kira ya Bu ya. Jadi insya Allah kita akan coba bantu pasti. Dan bisa nanti barengan sama Ibu Sri supaya mudah misalnya kalau minta tolong untuk dijemput ya. Ya. Iya Bapak, terima Ya. kasih Bapak informasinya. Baik. Ya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu sudah ini bisa live, tapi kalau masih ada mau disampaikan silakan. Saya masih standby ini sampai juga menyimak ini kegiatan saya satu di Zoom yang lain. Baik, saya ingin Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada. Pak Rahman, wah ini dari Jakarta ini habis. Ya, ini Kolonel Rahman ya, ini barangkali bisa ini luring ini karena 2 kelas juga. Bahkan 3 kelas Pak Rahman ya? 3 kelas malah. 3 kelas ini wajib luring. Ya wajib lah. Apa lagi? Iya. Memang kita harus Iya. bernostalgia di. Iya. Nanti dosen yang satu itu mungkin bisa koordinasi supaya kalau datang nanti saya coba atur waktu mahasiswa. Ya. Iya. Ya. Dosen satunya Pak Afdal yang. Pak Afdal ya, prodi apa itu Pak? Prodi pendidikan sekolah dasar kayaknya. Oh PGSD ya, PGSD. Kebijakan inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan. Oh ya, berarti itu kampusnya di Tidung itu ya. Oke. Oh di Tidung ya. Iya di Tidung. Ya. Pak Bos, kalau yang ini Pak Bakti itu mata kuliah pengembangan kurikulum kampusnya di Makassar atau di? Dia prodi apa Pak Ibu? Di TGSD. Oh Tidung semua kalau iya dekat dengan kampus utama ya. Oh di dekat. Makassar ya? Iya. Banyak iya banyak akomodasi di sana dekat-dekat dan terjangkau juga. Ya. Oh iya baik. Pak Batiar, mungkin saya habis Lebaran ini 2 minggu ada kegiatan. Oke. Iya. Kegiatan ya. Kalau minggu di atas tanggal 15 masih bisa ya? Masih bisa. Ini kita bisa habis Lebaran lah. Saya kan rencana begini. Karena tanggal 18 itu kami mungkin kan orang Makassar kan punya kampung halaman juga. Mungkin nanti tanggal 26 baru masuk kampus. Enggak, maksud saya 15 Mei. Oh bisa. Karena sampai Juni, 30 Juni. Oh, ya, kita sampai 30 Juni. Iya. Bisa. Rencana saya memang setelah Lebaran tanggal 6, tapi saya minggu depan ini ada kegiatan, tanggal 2 ada kegiatan, dan 6-nya juga ada kegiatan ke Medan. Jadi mungkin bisa nanti kita intensifkan lah waktunya. Ya, intensifkan waktu itu ya. Jadi mata kuliah yang tersisa itu. Baik Pak Batiar, saya tunggu informasi selanjutnya. Iya, terima kasih banyak Pak Kolonel Rahman. Ya, ada lagi Ibu? Pak Nuradi mungkin ini, Ibu Nuradi atau siapa? Iya, silakan Pak Mita ya, siap Pak Mita. Terima kasih banyak.